Hai, perkenalkan nama saya Eli Kristi Saragi. Saya dari kelas 2A12 dengan NPM 2305030103. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas PKN dari dosen pengampu Bapak Juniko Esra Tarigan SPD NPM. Di sini saya akan membuka materi tentang norma dalam masyarakat. Mari sama-sama kita simak dan selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan norma dalam bermasyarakat, yaitu dalam kehidupan di masyarakat agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik seringkali adanya peraturan-peraturan untuk mengatur lingkungan tersebut. Titik di mana dengan adanya norma yang berlaku dalam lingkungan, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi norma. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, norma merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama. Berikut beberapa fungsi norma yang ada di masyarakat. Yang pertama, untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Yang kedua, untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Yang ketiga, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Yang keempat, untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Yang kelima, digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Yang keenam, norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Yang ketujuh, norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Yang kedelapan, norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Macam-macam norma. Yang pertama, norma formal. Norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. Yang kedua, norma non-formal. Norma non-formal adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya, dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tertulis, namun masyarakat menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat. Jenis-jenis norma, yaitu yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan santunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Contoh-contoh norma. Yang pertama, contoh norma agama, di mana dalam agama Islam dilarang memakan makanan yang mengandung babi, sedangkan agama memiliki pantangan lain yang berbeda mengikuti ajaran agama manusia. Yang kedua, contoh norma kesusilaan. Seorang siswa yang mengetahui bahwa menyempit adalah perbuatan yang salah, sehingga dia lebih memilih untuk belajar daripada menyontek teman sekolahnya. Yang ketiga, norma kesopanan. Menghormati orang yang lebih tua dengan memanggil panggilan kakak kepada orang yang lebih tua, tidak membuang ludah sembarangan di tempat umum. Yang keempat, norma kesopanan. Melakukan pelanggaran seperti mencuri atau tidak membayar pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contoh norma. Yang pertama, berperilaku dan menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, menaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Yang ketiga, mengikuti dan menaati peraturan hukum yang berlaku, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh
mengucapkan terima kasih setelah diberikan bantuan. Yang kedelapan, mengucapkan maaf ketika sudah berbuat suatu kesalahan. Jenis-jenis norma sosial, yaitu ada 4. Yang pertama cara, yang kedua kebiasaan, yang ketiga kelakuan, yang keempat adat istiadat. Ciri-ciri norma. 1. Yang norma yang ada biasanya tidak tertulis dan dilakukan sebagai bentuk kebiasaan. Yang kedua, norma yang tercipta di suatu lingkungan masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan setiap orang. Yang ketiga, sebagai masyarakat di mana norma tersebut dijalankan, sudah menjadi kewajiban untuk menaati norma yang ada. Yang keempat, jika seorang melanggar norma yang sudah disepakati bersama, maka orang tersebut akan mendapat sanksi maupun hukuman yang telah disepakati. Yang kelima, dengan kembangnya zaman, norma yang ada juga dapat berubah seiring perubahan dan sifat menyesuaikan. Yang keenam, dan yang terakhir, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dibuat dan disepakati secara sadar. Tujuan norma. Norma yang ada di lingkungan masyarakat juga memiliki beberapa tujuan diantaranya, yaitu yang pertama, supaya perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang sudah berlaku. Yang kedua, menjaga sekaligus meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat. Yang ketiga, dengan adanya norma, setiap anggota masyarakat bisa berperilaku tertib secara berbuat adil. Yang kelima, dapat memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melanggar norma-norma yang telah berlaku. Sekian dari hasil materi saya.